Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Fa ikhwati a'azani wa azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Mulakhas fi Syarah Kitab Tauhid karya Ma'ali Syekh Dr. Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizallahu taala. Kita masuk pada dalil berikutnya. Qala wa qawluhu, qala Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Wa qawluhu, dan firman Allah tabaraka wa taala di dalam surah Al-An'am ayat 151 dan seterusnya. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an, al-ayat. Dan firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan, qul, katakan wahai Nabi, ta'alau, kemarilah, atslu, aku bacakan kepada kalian, ma harrama rabbukum, apa yang telah diharamkan oleh Rabb kalian, alaikum, atas kalian, alla tusyriku bihi syai'an, agar jangan kalian berbuat syirik kepada Allah sedikit pun. Al-ayat. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, ta'alau maknanya adalah halummu wa aqbilu. Ta'alau, halummu, kemarilah, wa aqbilu, dan menghadaplah. Atslu maksudnya adalah aqsus alaikum wa ukhbirukum, aku akan kisahkan kepada kalian dan aku akan beritahukan kalian. Sedangkan ma harrama rabbukum, apa yang telah diharamkan oleh Rabb kalian, harrama, al-haram maksudnya adalah al-mamnu' minhu, perkara yang haram maksudnya adalah perkara yang mamnu', terlarang darinya, al-mamnu' minhu. Apa itu haram? Wa huwa ma yu'aqabu fa'iluhu wa yusabu tarikuh. Haram secara istilah usuliyin adalah ma yu'aqabu fa'iluh, apa yang menyebabkan pelakunya yu'aqab, dihukum, wa yusabu tarikuhu, dan yang meninggalkannya akan mendapatkan ganjaran, pahala. Walaupun sebagian ulama ahlu sunnah mereka tidak sependapat dengan definisi ini, karena ini definisi yang mendekati kepada pemahaman Mu'tazilah. Tetapi demikianlah yang mutadawil, yang biasa berlangsung, yang biasa dikenal oleh kaum muslimin. Karena para ulama usuliyin mereka memberikan definisi haram dengan definisi seperti ini. Kalau kita teliti kembali pengertian haram ketika dikatakan ma yu'aqabu fa'iluh, apa yang menyebabkan pelakunya mendapatkan hukuman, maka kita katakan laisa ala itlaqih, tidak secara mutlak
orang yang melakukan perkara haram kemudian mendapatkan hukuman atau mendapatkan dosa. Iya. Kenapa? Karena terkadang Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa orang yang berbuat dosa. Sehingga tidak mesti orang yang berbuat dosa yu'aqab, dihukum, disiksa, diazab oleh Allah tabaraka wa taala, tidak mesti. Sebagaimana firman Allah tabaraka wa taala, ya ibadiya, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Asyahid, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa. Ya. Dosa apa? Semua dosa illa syirik, kecuali syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Lihat kalimatnya, innallaha la, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yaghfiru ayyushraka bihi, tidak akan mengampuni perbuatan syirik yang dibawa sampai mati. Iya. Tamam? Wa yaghfiru, dan akan mengampuni apa? Ma duna dzalika liman yasha. Yang duna dzalik, makna duna bisa bermakna selain syirik, bisa bermakna yang di bawah dari kesyirikan. Artinya dosa besar yang di bawah kesyirikan. Iya. Allah akan ampuni liman yasha, bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Berarti apa? Orang yang murtakibul kabair atau murtakibul kabirah tahta masyiatillah. Orang yang melakukan dosa besar itu di bawah kehendak Allah tabaraka wa taala. Insya'adzabahu, kalau Allah menghendaki untuk menyiksanya, menghukumnya, maka Allah akan menghukumnya, mengadabnya. Wa insya'a ghafara lahu, dan kalau Allah menghendaki, Allah akan ampuni dosanya. Ya, berarti apa? Tidak mesti orang yang berbuat keharaman dia dihukum. Ya. Berarti yang benar bagaimana? Wa huwa ma qad yu'aqab tarikuh. Haram adalah ma qad yu'aqab fa'iluh, afwan. Ma yu'aqab fa'iluh, qad yu'aqab fa'iluh. Qad yu'aqab artinya apa? Kadang-kadang. Ya, karena qad kalau masuk pada fi'il mudhari maknanya apa? Litaklil atau taksir, begitu kan? Terkadang orang yang melakukan perbuatan haram yu'aqab, terkadang dihukum. Artinya bisa jadi dia dihukum, bisa jadi tidak. Begitu ya? Tayyib. Wa yusabu fa tarikuhu, dan mendapatkan pahala bagi yang meninggalkannya. Ini juga laisa ala itlaqih, tidak mutlak seperti ini. Kenapa? Karena tidak semua yang meninggalkan perkara yang haram dia mendapatkan pahala. Ada yang meninggalkan perkara yang haram karena tidak adanya kesempatan, ya, adamul fursah, atau karena adamul qudrah. Ya. Dalam hadis dikatakan apa? Man hamma bisayyi'atin walam ya'mal biha. Bagaimana? Kutibat lahu hasanah kamilah. Ya. Man hammat bisayyi'ah, barang siapa yang melakukan suatu perbuatan dosa walam ya'mal biha, dan kemudian dia belum mengamalkannya, maka dia akan mendapatkan apa? Satu kebaikan sempurna. Iya. Baik. Demikian ketika Allah tabaraka wa taala di dalam hadis qudsi yang sahih dinyatakan oleh Rasulullah SAW, qala tabaraka wa taala tentang siam. Kata Rasulullah SAW, qala tabaraka wa taala, Allah tabaraka wa taala berfirman, kullu amali bani Adam lahu, semua amalan anak Adam adalah untuknya, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, karena puasa itu untukku, kata Allah tabaraka wa taala, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan mengganjarnya langsung. Artinya apa? Wa ana ajzi bihi ay bi ghairi hisab.
aku yang akan mengganjarnya tanpa hisab. Subhanallah. Pahala puasa tanpa ada hitungannya. Ya. Wa ana ajzi bihi. Kemudian apa? Kata Rasulullah SAW, fa innal hasanata bi asyri amsalihha. Karena satu kebaikan diganjar dengan 10 kebaikan. Ya. Tarakau syahwatahu wa tarakau ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Karena dia telah meninggalkan makanannya, minumannya dan syahwatnya min ajli, karena aku. Kata Allah tabaraka wa taala. Dalam lafaz lain dikatakan innama tarakahu min jarra'i. Sesungguhnya dia meninggalkan itu semua. Meninggalkan apa? Perkara yang diharamkan di dalam puasa ya. Makan, minum, syahwat. Tamam? Kenapa? Min jarra'i, karena takut kepadaku. Berarti apa? Wa yusabu tarikuhu imtisalan. Dia akan mendapatkan pahala ketika meninggalkan keharaman. Karena apa? Imtisalan, karena mewujudkan perintah Allah tabaraka wa taala. Ya. Begitu. Oleh karenanya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala di dalam syarah Al-Usul min Ilmi Al-Usul, beliau menerangkan tentang kekeliruan dari definisi ini. Ya, definisi yang biasa dibawakan oleh usuliyun, para ulama usul. Nah, demikian. Sehingga haram itu maknanya adalah ma qad yu'aqab fa'iluh, apa yang terkadang pelakunya bisa mendapatkan dosa, hukuman, wa yusabu tarikuhum tisalan, dan yang meninggalkannya akan mendapatkan pahala kalau meninggalkannya karena menjalankan perintah Allah tabaraka wa taala. Ya, demikian. Al-ayat, kemudian yang maksud dengan al-ayat ay ila akhiril ayati salas min suratil an'am. Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala kemudian menyebutkan al-ayat, maksudnya adalah iqra'il ayat ila akhiril ayati salas min suratil an'am. Bacalah ayat sampai akhir ayat yang 3 dari surah Al-An'am. Kenapa kita dianjurkan untuk membaca 3 ayat dalam surah Al-An'am ini, ayat 151 sampai 153? Karena ini yang dinamakan dengan al-ayat wasayal ashar, ayat-ayat wasiat yang 10. Allah menyebutkan dalam 3 ayat ini 10, adanya 10 wasiat dari Allah tabaraka wa taala. Kenapa dikatakan wasiatullah, wasiat Allah? Karena Allah menutup ketiga ayat ini masing-masingnya dengan zalikum wassakum bihi. Zalikum wassakum bihi, demikianlah yang kami wasiatkan untuk kalian. Berarti apa ini? Berarti ini adalah wasiat dari Allah tabaraka wa taala. Baik. Yaitu dimulai dari min qaulihi ta'ala, dari firman Allah ta'ala, qul ta'alau, qul katakan wahai nabi, ta'alau, kemarilah, ila qauli fi khitamil ayati salisah, sampai di penghujung dari ayat yang ketiga, dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Ketiga ayat ini kalau kita perhatikan ada 3 penutup yang berbeda. Yang pertama, pada ayat 151-nya Allah menutupnya dengan mengatakan dzalikum wassakum bihi la'allakum ta'qilun. Yang demikian ini kami wasiatkan kalian dengannya, mudah-mudahan kalian ta'qilun, memikirkannya. Pada ayat yang keduanya, dzalikum wassakum bihi la'allakum tadhakkarun. Yang demikian itu kami wasiatkan kalian dengannya agar kalian, mudah-mudahan kalian mau mengambil pelajaran. Karena seseorang tidak akan mengambil pelajaran kalau tidak berfikir, ya. Tamam. Maka Allah sebutkan pertama kali ta'qilun,
Kemudian tadzakkarun. Baru yang terakhir apa? Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikian kami wasiatkan kepada kalian, mudah-mudahan kalian menjadi bertakwa dengannya. Subhanallah. Ini yang diharapkan oleh Allah tabaraka wa taala dengan tasyri', dengan penetapan syariat. Allah turunkan syariat ini agar kita berfikir, kemudian kita mengambil pelajaran darinya, dan kemudian kita bertakwa dengan jalan menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Sehingga wasiat yang dimaukan di sini adalah apa? Fi'lan wa tarkan. Wasiat yang kita harus mengerjakannya dan harus kita meninggalkannya. Ada yang kita harus mengerjakannya dan ada yang harus kita tinggalkan. Apa itu? Yang harus kita tinggalkan pertama kali disebutkan oleh Allah, alla tusyriku bihi syai'a. Kita diwasiatkan untuk meninggalkan perbuatan syirik kepada Allah sedikit pun, sekecil apapun juga. Sehingga makna dari ayat ini, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, al-ma'na al-ijmali al-ayah, makna secara global terhadap ayat ini, ya'murullahu nabiyahu. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya ayyaqula lihaula'il musyrikin, agar nabi mengatakan, menyampaikan kepada mereka kaum musyrikin, alladzina abadu ghairallah, yang mereka telah beribadah menyembah selain Allah, wa harramu ma razaqahumullah, dan yang telah mengharamkan apa yang telah Allah rizkikan bagi mereka. Nah, wa qatalu auladahum, yang mereka telah membunuh anak-anak mereka taqarruban lil asnam, dalam rangka ingin mendekatkan diri kepada berhala-berhala. Fa'alu dzalika bi'araihim, mereka lakukan itu semua karena apa? Bi'araihim, menurut pandangan-pandangan mereka, menurut pikiran-pikiran mereka, menurut pemahaman-pemahaman mereka. Maka ayat pertama kali Allah mengatakan dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilu. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala membantah mereka, mengingatkan mereka, meluruskan mereka dari asal sumber kesesatannya. Yang pertama adalah al-isyrak billah. Yang syirik ini apa? Sumbernya adalah apa? Ara'uhumul fasidah. Pemikiran mereka yang rusak. Ya. Baik. Kenapa? Karena mereka telah idnu sawwikum bi rabbil alamin. Karena mereka telah menyerupakan Allah Subhanahu wa taala, mensejajarkan Allah, menyamakan Allah, mensetarakan Allah taala dengan ilah-ilah mereka, sesembahan mereka. Yang mala yubsiru, tidak melihat, wala yasma'u, tidak mendengar, wala yughni ankum syai', yang tidak memberikan kemanfaatan sedikit pun. Baik. Demikian. Fa'alu dzalika bi'araihim, yang mereka lakukan itu karena berdasarkan pikiran-pikiran mereka, wa taswili syaitani lahum, karena adanya bisikan-bisikan syaitan, godaan-godaan syaitan kepada mereka. Maka Allah memerintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan, halummu, kemarilah kalian, aqussu alaikum, aku kisahkan kepada kalian, aku sampaikan kepada kalian, aku beritahukan kalian, ma harrama khaliqukum, apa yang telah diharamkan oleh khaliq kalian, pencipta kalian, wa malikukum, apa yang telah diharamkan oleh malik kalian, penguasa kalian, raja kalian, tahriman haqqan, dengan pengharaman yang hak. Lihat, berarti kalau pengharaman artinya kita wajib meninggalkannya. Iya. La takharrusan wa dhannan, bukan berdasarkan takharrus, kedustaan, wala dhannan, bukan pula berdasarkan dhann, prasangka. Iya. Tetapi hak, bal bi wahyin minhu, akan tetapi dengan wahyu darinya, wa amrin min indih, berdasarkan perintah dari sisinya, wa dzalika fima wassakum bihi, dan yang demikian itu ada pada apa yang telah Allah wasiatkan kepada kalian dengannya, fi hadhil wasayal ashri,
pada 10 wasiat ini. Sehingga dikenallah ayat ini sebagai apa? Ayat wasayal asyar. Ayat 10 wasiat dari Allah tabaraka wa taala. Nah, allati hiya, yang ke-10 wasiat itu pertama, awalan wasakum alla tusyriku bihi syai'a. Allah wasiatkan kalian agar kalian tidak berbuat kesyirikan sedikit pun. Wa hadza nahyun 'anil syirki 'umuman. Maka ini merupakan larangan dari kesyirikan secara umum. Semua, kabirihi wa saghirihi, jalilihi wa daqiqihi, katsirihi wa qalilihi. Besar kecilnya, tampak tidaknya, sedikit banyaknya. Fashamala kulla musyrakin bih min anwa'il ma'budat min dunillah. Maka apa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala dari kesyirikan ini mencakup segala musyrakin bi, segala yang dipersekutukan, min anwa'il ma'budat, dari berbagai macam bentuk ma'budat, berbagai macam model peribadatan. Ma'budat, apa yang diibadahi, dari berbagai macam model sesembahan, ya, min dunilah, dari selain Allah tabaraka wa taala. Fakul wa kullu musyrakin fihi min anwa'il ibadah, dan segala perkara yang disekutukan dari berbagai macam bentuk ibadah. Apakah salat yang dipersekutukan? Dia salatnya apa untuk Allah tabaraka wa taala, tetapi apa? Di dalam salatnya dia mengharapkan selain Allah tabaraka wa taala. Nah, ya, demikian. Sanian, yang kedua adalah wa wassakum an tuhsinu bil walidaini ihsana. Dan Allah juga mewasiatkan kalian agar kalian berbuat ihsan kepada kedua orang tua dengan sebenar-benarnya ihsan, dengan sebenar-benar berbuat baik. Subhanallah. Sudah berapa berulang kali ayat ini, ya? Digandengkan birrul walidain dengan apa? At-tauhid. Sudah 3 ayat kita bacakan, ya. Sudah 3 kali pertemuan selalu digandengkan dengan apa? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan ahamiyah birrul walidain, betapa pentingnya birrul walidain. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengulang lagi dan mengulang lagi. Artinya berarti teramat banyak dari umat ini yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Na'udzubillah wa nasallahu alaihi. Demikian juga sebagaimana banyaknya umat ini tergelincir ke dalam kesyirikan. Ya. Faya subhanallah. Maka wasakum an tuhsinu bil walidaini ihsanan. Allah wasiatkan kalian agar kalian berbuat baik kepada kedua orang tua dengan sebenar-benarnya. Bibirrihima wa hifdhihima, dengan berbakti kepada keduanya, wa hifdhihima, dan menjaga keduanya, wa siyanatihima, dan merawat keduanya, wa ta'atihima, dan mentaati keduanya, fi ghairi ma'siyatillah, dalam perkara yang bukan kemaksiatan kepada Allah tabaraka wa taala. Ya. Wa in amara bi ma'siyatin fala sam'at wala ta'ah. Kalau kedua orang tua kita memerintahkan untuk kita berbuat kemaksiatan, maka kita tidak boleh mendengarkan dan mentaatinya dalam perkara kemaksiatan saja, bukan dalam semua perkaranya. Artinya perintah-perintahnya yang lain wajib untuk kita tunaikan, yang tidak mengandung kemaksiatan di dalamnya. Ya, demikian. Karena Rasulullah SAW mengatakan innama ta'a fil ma'ruf, sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf. La ta'ata li makhluqin fi ma'asiyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Khaliq. Nah, demikian. Sehingga Allah tabaraka wa taala di dalam firman-Nya, dalam ayatnya mengingatkan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma. Ya.
Kalau kedua orang tuamu memaksa kamu agar kamu berbuat syirik kepada Allah tabaraka wa taala, ya, ma laysa laka bi ilm, yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya. Artinya kamu tidak tahu apa hikmah di balik itu, kamu tidak tahu tentang hukumnya, kamu tidak tahu tentang bagaimana itu merupakan jarimah azimah, perbuatan kejahatan yang begitu besar. Sekalipun kamu tidak tahu apa hikmahnya di balik itu, sekalipun kamu tidak tahu apa yang ada di balik itu semua, maka apa? Fala tuti'huma, jangan kamu taati perintahnya untuk berbuat syirik kepada Allah. Tetapi apa? Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetaplah pergauli kedua orang tua dengan baik. Ini ya. Nah, mu'minan kana au kafira, apakah orang tua kita itu mukmin ataupun kafir? Ya. Nah, wa tarki tarafu' alaihima, dan meninggalkan sikap tarafu', merasa tinggi, lebih tinggi daripada kedua orang tua kita. Walaupun kita lebih sukses dari kedua orang tua kita, atau kedudukan kita lebih tinggi dari kedua orang tua kita, tetap kita tidak boleh tarafu' alaihim. Tidak boleh kita kemudian merasa bangga lebih tinggi daripada kedua orang tua kita. Wahfidh janahaka minad dhulli, awa janahaka ya minar rahmah, janahaka janahud dhulli minar rahmah. Baik, jazakallah. Wahfidh janahad dhulli minar rahmah, rendahkanlah tanganmu sebagai bentuk rahmat kamu kepada kedua orang tua. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan tangan kita dengan janah, dengan sayap. Ya. Kenapa? Karena tangan ini terkadang lebih ringan daripada sayap seekor burung. Dengan tangan ini terkadang kita melukai dan menyakiti kedua orang tua kita. Ya. Dengan kedua tangan kita ini terkadang membuat kedua orang tua kita menangis, membuat kedua orang tua kita tersiksa. Faya subhanallah. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk bersikap rahmah kepada kedua orang tua. Bagaimanapun kasarnya kedua orang tua kita, bagaimanapun kerasnya kedua orang tua kita kepada kita, tetap kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita, selama mereka tidak memerintahkan kepada kemaksiatan kepada Allah. Nah, baik. Karena kata Rasulullah SAW, sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad dengan sanad yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Rasulullah SAW, la tujzi walidun biwalidih, seorang anak tidak akan mungkin bisa menyamakan berbalas budi kepada kedua orang tuanya, illa ayyajidahu mamlukan, kecuali kalau dia mendapatkan orang tuanya itu sebagai budak sahaya, fayashtarihi fayu'tiquh, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia beli orang tuanya kemudian dia bebaskan. Faya subhanallah, belum pernah kita mendapatkan yang demikian. Orang tua kita sebagai budak kemudian kita beli dan kita merdekakan. Tidak sebanding apa yang kita lakukan kepada kedua orang tua kita, kata Rasulullah SAW. Ya. Sampai-sampai dikisahkan oleh Imam Bukhari dalam riwayat berikutnya dari Abu Burdah Ibnu Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Abu Burdah suatu hari ketika beliau tawaf di Ka'bah, syahida Ibnu Umar, beliau melihat Ibnu Umar wa rajulun Yamani, dan melihat seorang pria dari Yaman, yatufu bil bait, sedang tawaf
di Baitullah Al-Haram wa hamala ummahu ala wara'a dhahri, dalam keadaan dia memikul ibundanya di belakang pundaknya, di atas pundaknya dia pikul ibunya, kemudian dia bertawaf sambil memikul ibunya. Dia pun mengatakan, innilah ba'iruhal mudallal, aku baginya, bagi ibuku ini, ba'iruhal mudallal, bagaikan untanya yang sudah jinak. In udhirat rikabuha, yang kalau seandainya tunggangannya ini, dirinya ini diperintahkan untuk berjalan cepat, untuk berlari, ma'udhar, aku tidak akan berlari karena ibuku ada di atasnya. Subhanallah, ya subhanallah. Pernah kita seperti itu? Tawaf sab'atu ashwat, tawaf itu 7 kali putaran. Faya subhanallah, jauhnya, capeknya. Terkadang kita tidak membawa beban saja kita capek. Kita cuma memakai pakaian ihram saja capek. Ya, 7 kali putaran. Naam. Faya subhanallah, itu memikul ibunya. Kemudian dia mengatakan, ana laha ba'iruhal mudallal, aku baginya bagaikan tunggangannya, untanya yang sudah jinak. Faya subhanallah. Maka ketika itu dia bertanya kepada Ibnu Umar, karena dia tahu ada sahabi jalil, sahabat yang mulia, Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kata rajulun Yamani ini, ya Ibnu Umar, hal turani tujizwa, hal turani jazaituha? Wahai Ibnu Umar, apakah engkau melihat aku ini sudah bisa membalas kebaikan ibuku, kebaikannya? Apakah dengan perbuatanku ini engkau melihat aku sudah sepadan, sudah setimpal dengan kebaikannya? Faqala la, dijawab oleh Ibnu Umar, belum, tidak. Wala zufrah wahidah, wala zufrah wahidah, kata Ibnu Umar. Tidak. Walaupun satu nafas ibumu kamu belum sebanding. Dengan satu nafas ibumu saja kamu belum sebanding. Apa yang kamu lakukan dengan tawafmu itu belum sebanding dengan satu nafas dari ibumu yang sudah dia berikan kepada dirimu. Ya subhanallah, bukankah ibunda kita ketika hendak melahirkan kita, dia bernafas, mengambil nafas untuk menekan kita, mengeluarkan kita dari perutnya. Satu nafas saja tidak sebanding dengan apa yang kita lakukan. Faya subhanallah, tidak pantaskah Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menggandengkan birrul walidain dengan haknya yang mulia, yang agung, alla tusyriku bihi syai'a, agar engkau tidak berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala sedikit pun. Ya subhanallah. Ya. Sehingga ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bisahabati, siapakah manusia yang paling berhak untuk aku pergauli dengan baik? Qala ummuk, dijawab oleh Rasulullah SAW, ibumu. Summa man, kemudian siapa lagi? Qala ummuk, dijawab lagi, ibumu. Summa man, kemudian siapa lagi? Qala ummuk, dijawab lagi, ibumu. 3 kali. Summa man, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Qala summa abuk, kemudian barulah ayahmu. Faya subhanallah. Ya ikhwati a'azani wa jazakumullah, bersyukurlah bagi setiap orang yang masih memiliki orang tua. Karena ridha Allah fi ridhal walidain, keridhaan Allah itu bergantung pada keridhaan orang tuanya. Cepat-cepatlah berbakti kepada orang tua sebelum kita kehabisan waktu atau kehilangan kesempatan untuk menjadikan mukafirat,
Lihat kata Ibnu Umar, setelah mengatakan tadi, la, tidak, wala zufrah wahidah, sekalipun satu nafasnya tidak. Kemudian beliau menasihatkan kepada Abu Burdah, ya bena Abi Musa, kata Ibnu Umar, wahai putra Abu Musa al-Asy'ari, inna likulli rak'ataini mukaffirat lima amamahuma atau kama qala radhiyallahu anhu. Ketahuilah, sesungguhnya pada setiap 2 rakaat. Kenapa? Setelah itu beliau tawaf, kemudian menghadap ke makam Ibrahim, kemudian beliau salat 2 rakaat. Setelah itu barulah beliau mengatakan kepada putranya putranya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, yaitu Abu Burdah, ya ibna Abi Musa, wahai putra Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari sahabi min faqih sahabah, termasuk dari faqihnya sahabat. Fa ya subhanallah, putranya adalah putra yang saleh. Nah, maka kata Ibnu Umar, inna likulli rak'ataini, sesungguhnya pada setiap 2 rakaat, mukaffirat, ada penghapus-penghapus dosa, lima amamahuma, terhadap apa yang ada di hadapan keduanya. Ya. Maka usahakan untuk kita biasakan setiap masuk ke dalam masjid salat 2 rakaat. Karena itu ada mukaffirat, penghapus-penghapus dosa. Terlebih lagi bagi kita yang sudah tidak lagi memiliki kedua orang tua, kepada siapa kita akan berbakti? Kita hanya bisa menyambung dari apa yang biasa dilakukan oleh kedua orang tua kita. Ya, menyambung silaturahmi, memperbaiki hubungan dengan kerabat-kerabatnya dan sebagainya. Nah, tetapi untuk berbakti kepada kedua orang tua, keutamaan berbakti kepada kedua orang tua, mungkin kita sudah lewat. Ya, maka berbahagialah bagi yang mereka masih memiliki kedua orang tua. Bersegera. Baik. Nah, demikian. Kemudian yang ketiga, wa wassakum alla taqtul auladakum min imlaq. Dan Allah juga mewasiatkan kalian, kata Syekh, alla taqtulu auladakum min imlaq, agar jangan kalian membunuh anak-anak kalian min imlaq, karena imlaq. Para ulama berbeda pendapat atau berbeda tafsir tentang tafsiran imlaq. Ada yang mengatakan imlaq itu adalah imlaqul ju'. Imlaqul ju'. Ini maksudnya apa? Ini kefakiran karena kelaparan. Takut lapar. Iya. Dan ini yang dikuatkan oleh Imam Syamqiti rahimahullah taala dalam tafsirnya Adwaul Bayan. Iya. Kenapa? Berdasarkan hadis yang sudah kita bacakan kemarin tentang ayul dan bil a'zam, dosa apakah yang paling besar? Kata Rasulullah SAW apa? Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau jadikan bagi Allah adanya tandingan, padahal Allah adalah yang menciptakanmu. Sumayu, kemudian apa lagi? Kemudian kata Rasulullah SAW, antaqtula waladaka khasyata imlak. Kamu membunuh anakmu karena takut miskin. Ini takut tidak bisa memberikan makan, atau takut kamu tidak bisa makan. Iya, karena jatah makanmu diambil oleh anakmu. Ini juga. Iya. Baik. Maksud dari imlak, wa antuzani bihalilati jarik. Dan yang ketiga kata Rasulullah SAW ketika ditanya sumayu, kemudian apa lagi? Engkau berzina, na'udzubillah, dengan tetanggamu, dengan istri tetanggamu, na'udzubillah, wa nasallahu alaihi. Nah, baik. Maka kata Syekh, la ta'idu banatikum, jangan kalian mengubur hidup-hidup anak-anak perempuan kalian, wala taqtulu abnaakum, dan jangan kalian bunuh anak-anak kalian yang laki-laki, khasyatal faqri, karena takut kefakiran, karena takut miskin. Nah, ini yang dirajikan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, sebagaimana dirajikan oleh Imam Syamqiti rahimahullah taala dalam tafsirnya Adwaul Bayan. Fa inna raziqukum wa raziquhum. Ya, karena sesungguhnya aku, kata Allah taala, raziqukum, pemberi rizki kalian, wa raziquhum, dan pemberi rizki mereka. Ya. Nah, demikian. Karena Allah mengatakan apa? Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang memberi rizki kepada kalian dan mereka. Ya. Makanya ketika ada seseorang yang mengeluh kepada
Ibrahim bin Adham rahimahullah taala. Siapa Ibrahim bin Adham? Beliau adalah seorang alim minal ulama. Tabaqahnya tabaqah Imam Thawri, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala, yang wafat pada tahun 161 Hijriah. Beliau lahir di Pakistan, di Afghanistan, di Balkh, kemudian tinggal di Baghdad dan kemudian jihad di negeri Syam. Nah, berperang di sana dan kemudian wafat di Rum, Romawi. Maka ketika ada orang yang mengeluhkan kepada Ibrahim bin Adham, Abu Ishaq Ibrahim bin Adham rahimahullah taala, maka beliau mengatakan, apa dikatakan oleh Ibrahim bin Adham kepada orang tersebut, ib'as ilayya minhum man laysa rizquhum 'ala Allah. Kata Ibrahim bin Adham, ib'as ilayya, kamu cari anakmu mana yang rizkinya itu tidak ditanggung oleh Allah tabaraka wa taala. Cari, berikan padaku. Kata Ibrahim bin Adham, cari, silakan kamu cari anak-anakmu. Ya, karena apa? Karena dia mengeluhkan banyaknya anak. Takut dia apa? Fakir, tidak bisa memberikan anak, tidak bisa memberi makan, atau dianya yang tidak bisa makan. Ya, karena banyaknya anak. Maka kata Ibrahim bin Adham rahimahullah taala, ib'as ilayya minhum man laisa rizquhum 'ala Allah. Silakan utus anak yang dia tidak ditanggung rizkinya oleh Allah tabaraka wa taala, utus kepadaku, berikan kepadaku, datangkan kepadaku. Iya. Fasakata, maka orang itu pun apa? Terdiam. Subhanallah. Kenapa? Karena Allah sudah menjamin, wa ma min dabatin illa 'ala Allahi rizquha. Iya. Tidak ada dari satu binatang melata pun di muka bumi ini melainkan Allah yang menanggung rizkinya. Ya. Demikian ikhwati azan wa sallallahu. Maka apa? Falastum tarzuqunahum, maka bukan kalian yang memberi rizki kepada mereka anak-anak kalian. Wala tarzuquna anfusakum, bukan pula kalian sendiri yang memberi rizki pada diri kalian sendiri. Ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rizki pada kita dan anak-anak kita. Ya. Sehingga masing-masing sudah ditetapkan rizkinya. Ya, bukankah Rasulullah SAW telah mengatakan demikian dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, di dalam penciptaan manusia. Nah, demikian ikhwati a'azana wa zakumullah. Fa insyaallah yang keempat dan ke-10 kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah tabaraka wa taala. Wal 'afu minkum wa la taqsir. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza astaghfiru li wa lakum wa lisal muslimin wal muslimat min kulli dam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Fa insyaallah kalau ada yang mau ditanyakan atau kurang difahami atau ada pertanyaan yang di luar dari pembahasan ini, silahkan disampaikan setelah azan insyaallah taala sambil menunggu iqamah. Nah. Baik, fadhal, barangkali ada yang mau ditanyakan. Ada? Baik, betul. Jadi salah satu wasiatnya adalah jangan membunuh anak kalian karena tahu kemiskinan. Nah. Apakah sekarang kan ada kafir dan yang masuk membunuh? Taib. Sebagian ulama memasukkan KB ini ke dalam hukum azl. Azl itu adalah menumpahkan mani di luar rahim. Ya. Sebagian lagi tidak demikian. Hukum azl sendiri sebagaimana diterangkan oleh Imam Syinqiti rahimahullah taala dalam Adwal Bayan syarah tafsir Al-Qur'an, tafsir Al-Qur'an yang berjudul Adwal Bayan, ketika menerangkan tentang ayat ini, khusus ayat ini, beliau membawakan ikhtilaf para ulama, perbedaan pendapat para ulama tentang hukum azl sendiri. Dikatakan bahwasanya sebagian ulama mengatakan azl itu termasuk dari da'bun nasal. Da'bun nasal artinya membunuh atau mengubur hidup-hidup nasal, keturunan. Ya. Tapi sebagian lain mengatakan tidak. Sebagian lain mengatakan tidak. Kenapa? Berdasarkan hadis
di mana para sahabat radhiyallahu anhum mengatakan kunna na'zil wal wahyu yanzil. Kunna na'zil, kami di zaman Nabi SAW melakukan azl, tadi menumpahkan mani di luar rahim. Wal wahyu yanzil, dalam keadaan wahyu masih turun. Artinya kalau para sahabat melakukan sebuah jarimah, sebuah dosa, sebuah kabirah, tentu Allah Subhanahu wa taala akan menegurnya, ya. Melalui wahyu, ya. Tamam, demikian. Maka dengan alasan ini para sahabat menganggap bahwa perbuatan itu dibolehkan, dibenarkan. Tamam. Kemudian pendapat lain mengatakan bahwasanya azl itu hukumnya tidak boleh bagi hurrah, wanita merdeka, kecuali dengan seizin wanita tersebut. Adapun bagi budak, bagi amah, maka dibolehkan melakukan azl walaupun tanpa seizin budak wanita tersebut. Iya. Ala qaulin, kembali kepada hukum itu, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala fima azkur, yang saya ingat di dalam pembahasan tentang masalah ini, beliau lebih menitik beratkan kepada tujuan dari penggunaan alat kontrasepsi tadi, ya, KB tersebut. Kalau tujuannya adalah berdasarkan petunjuk dari dokter karena terkait dengan kesehatan, maka dibenarkan. Tetapi kalau tujuan penggunaannya adalah semata-mata karena kekhawatiran, khawatir tidak bisa memberi makan, khawatir tidak bisa memberikan pendidikan yang layak, khawatir karena ini karena itu, maka ini haram. Dan dikembalikan pula kepada obatnya, jenisnya. Syekh membahas juga tentang obatnya, alatnya, ya. Obat ataupun alat kontrasepsi tadi itu sama hukumnya dengan obat-obat yang lain, alat-alat yang lain. Yang kalau dia bermadarat, maka dia haram digunakan, dikonsumsi. Tapi kalau tidak bermadarat, maka dia boleh, halal untuk digunakan. Nah, sehingga dikembalikan kepada tujuan asalnya, ya. Apakah dia memakai KB tersebut dengan tujuan untuk kesehatan atau semata-mata karena kekhawatiran, ya, demikian. Dan masing-masing tahu insyaallah taala dengan tujuan masing-masingnya, ya, begitu. Paham insyaallah, ya. Baik, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik, gimana Mi? Satu pertanyaan. Di sini banyak orang tua yang sama sekali tidak memberikan pendidikan atau yang disebut birrul walidain pada anak-anaknya, atau mereka sampai terlupakan. Bahkan ada satu pejabat ini yang masya Allah orang termasuk, dia mensekolahkan semua anak-anaknya kepada pengetahuan umum yang luar biasa, bahkan dikenal seluruh dunia. Akhir hayat dia merasa menyesal. Nah, bagaimana di sini? Apakah ini kesalahan kita orang tua atau memang apa kita kesalahan orang tua atau bagaimana yang ini? Nah, jazakallahu khairan. Di dalam kitab Tuhfatul Maulud karya Al-Hafidz Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, demikian juga diterangkan di dalam kitab Bahjah Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar, syarah Jamil Akhbar karya Imam Sa'di rahimahullah taala. Keduanya menyampaikan kalimat yang mirip, serupa, senada, bahwa termasuk di antara kerusakan anak adalah sebabnya lalainya orang tua dalam mendidik anak, termasuk dalam mendidik adab, tata sopan santun, akhlakul karimah. Nah, ini yang
menyebabkan rusaknya anak. Ketika Rasulullah SAW mengatakan al-walad min kasbi abih, anak itu merupakan hasil usaha orang tuanya. Maka para ulama menjelaskan bahwasanya ketika seorang anak itu mengamalkan amalan saleh, maka orang tuanya akan mendapatkan pahalanya juga. Berdasarkan keumuman hadis yang lain, man dalla ala khairin falahu ajruha wa ajru man amila bih. Ya. Barang siapa yang menunjukkan kepada sebuah kebaikan, mendalla ala hudan dalam lafaz lain. Barang siapa yang menunjukkan kepada sebuah petunjuk atau kepada sebuah kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala dan pahala dari orang yang mengamalkannya. Maka orang tua ini juga mendapatkannya. Oleh karenanya Rasulullah SAW juga mengatakan, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salas. Apabila anak Adam itu telah mati, maka terputus ya, kecuali dari 3 perkara. Di antaranya apa? Waladun saleh yad'u lahu, anak yang saleh yang mau mendoakan orang tuanya. Kapan anak itu bisa atau mau mendoakan orang tuanya atau teringat kepada kedua orang tuanya, teringat akan jasa orang tuanya? Kalau anak itu saleh. Kalau anak itu tidak saleh, dia tidak akan ingat kepada orang tuanya. Ya. Maka di antara min sunanil anbiya, di antara sunnah-sunnahnya para nabi adalah apa? Mengharapkan keturunan. Ya. La tadarni fardan. Ya Allah, jangan engkau biarkan aku sendirian. Rabbi habli minas salihin. Wahai Rabbku, berikanlah aku, karuniakan aku keturunan dari kalangan orang-orang saleh. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Lihat, ini semua adalah doanya para anbiya. Sampai-sampai Zakaria berdoa kepada Allah Ta'ala. Beliau khawatir, takut dengan kondisinya yang sudah tua renta, istrinya yang sudah tidak lagi, sudah menopause, sudah tidak lagi produktif, maka beliau berdoa meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, agar apa? Diberikan keturunan yarisuni wa yarisu min ali Yaqub, yang bisa mewarisi aku dan keturunan keluarga Yaqub. Ini, maka ini semua termasuk dari sunnanul anbiya, sunnahnya para nabi, mengharapkan keturunan, menginginkan adanya keturunan. Tentunya keturunan yang salihah, yang saleh, yang dengannya akan membantu menyelamatkan orang tuanya. Sebagaimana dalam sebuah hadis tentang seorang anak yang menghafalkan Quran, kemudian di yaumul kiamah ternyata orang tersebut keheranan ketika dia diberikan taj, mahkota dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, mahkota emas, yang dia tidak punya gambaran dari mana mahkota ini. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada dia bahwa mahkota ini adalah bersumber dari anakmu yang telah menghafalkan Al-Quran. Ya subhanallah. Ini. Ada satu tambahan sedikit. Taib. Sekarang ini kebanyakan terutama kufar dan munafikin menaruhkan orang tuanya ke tempat lain. Itu gimana? Nasallallahu alaihi wasallam. Hada ma yanbaghi, yang seperti ini tidak sepantasnya, tidak sepantasnya. Lihat bagaimana rajulun Yamani, seorang lelaki dari Yaman, yang dia yatufu bil bait hamala ummahu wara'a dhahri.
yang dia memikul ibunya di belakang pundaknya. Kenapa? Karena ibunya sudah tidak lagi sanggup untuk bertawaf, untuk melakukan tawaf sendirian. Ya. Tamam. Sampai-sampai beliau mengatakan, ana laha ba'iruhal mudhallal. Aku baginya bagaikan untanya yang sudah jinak. Mau diapakan terserah. Ya. Sekalipun disuruh lari cepat, dia tetap akan apa? Tetap menjaga agar tidak terguncang ibunya. Faya subhanallah. Faya subhanallah. Sekalipun ada orang yang menyuruh dia kuda ini atau unta ini untuk lari cepat, hayo cepat misalkan, dia akan tetap menjaga ibunya agar tidak apa? Terguncang dengan pikulannya tersebut. Faya subhanallah. Aina nahna min haula? Di mana kita dengan mereka? Di mana kita? Nah, ya. Belum lagi memikul, belum lagi untuk menyuapi, belum lagi untuk membersihkan kotorannya, belum lagi ini dan itu. Sudah diberikan ke panti jompo untuk orang lain yang membersihkannya, untuk orang lain yang menyuapinya, untuk orang lain yang mengurusinya. Padahal di situ ada amalan saleh yang harusnya kita mendapatkannya. Sahih? Setiap lukmah, suapan yang kita suapkan kepada orang tua kita, itu bernilai sedekah. Kalau suapan kita kepada istri kita saja mendapatkan sedekah, bernilai sedekah, ya. Dalam hadis yang sahih demikian. Bagaimana lagi kepada kedua orang tua kita? Ya subhanallah. Sahih. Kemana kita? Apa yang sudah kita lakukan? Nah, faya ajaban. Sungguh mengherankan dengan orang yang seperti ini. Dia punya kesempatan emas untuk dia dapatkan emas tersebut, kemudian dia berikan kepada orang lain emas tersebut. Hal min aqlin, hal min mukhin. Apakah orang ini punya akal? Apakah orang ini punya mukh? Ya. Na'udzubillah wa nasallahu. Baik. Naktafi bihada insyaallah taala wa nasallahu salamal afiyah wa nasallahu ayaj'alana minal ladina sami'ul qawla fayattabi'un ahsana wa nasallahu ayaghfira lana khatayana amin ya rabbal alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin wa antum jazakumullahu khairan.